Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri, yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta, yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarom sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tab nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia
berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri, yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta, yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar $50.000 Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarom sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan TAP nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri, yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nurianta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar $50.000 Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarom sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan TAP nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A junto
pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri, yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar $50.000 Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarom sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tab nomor 28 tanggal 15 April
2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar $50.000 Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarong sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Dan atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian
Penetapan tersebut dengan TAP nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan. Jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar $50.000 Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarong sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Illegal
Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tap nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar $50.000 Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarom sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY.
ya, atas nama FSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tap nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar $50.000 Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarom sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup
sehingga pada malam ini menetapkan satu orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tab nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar $50.000 Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarom sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini
maupun 2 hari yang lalu. Penyidik menyebutkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tab nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Mutarom sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi.
berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tab nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat. Selanjutnya Arif menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin dan juga Ali Muhtarom sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah
Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Dan atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tab nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun hingga Rabu 16 April, total tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung berjumlah 8 orang. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar dalam keterangan pada Selasa malam mengungkapkan, Muhammad Syafi'i merupakan Head and Social Security Legal Wilmar Group. Syafi'i berperan menyediakan uang kepada pengacara 3 korporasi, Marcella Santoso dan juga Arianto Bakri yang sudah ditetapkan jadi tersangka lebih dulu. Uang yang disiapkan pun jumlahnya fantastis, yakni 60 miliar rupiah. Kohar menjelaskan kasus suap ini bermula dari pertemuan tersangka Arianto dengan tersangka Wahyu Gunawan yang merupakan panitera muda Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Wahyu menyampaikan Arianto harus menyediakan biaya kepengurusan perkara tersebut. Lebih lanjut, Wahyu juga memberikan peringatan jika perkara tidak diurus, maka putusan perkara bisa melebihi tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Atas permintaan Wahyu, Arianto lantas menghubungi rekannya, Marcella Santoso yang kemudian menemui Syafi'i. Dalam pertemuan di sebuah restoran di Jakarta Selatan, Syafi'i menyebut perusahaan hanya menyanggupi untuk membayar 20 miliar rupiah. Setelah itu Arianto bertemu dengan Wahyu dan Muhammad Arif Nuryanta yang kala itu masih menjabat sebagai Wakil Ketua PN Jakarta Pusat di sebuah rumah makan di Jakarta Timur. Pada momen ini Arif meminta agar uang 20 miliar rupiah dikalikan 3, sehingga totalnya mencapai 60 miliar rupiah. Permintaan tersebut kemudian disanggupi, serta uang 60 miliar rupiah diserahkan ke Wahyu di rumahnya di Cilincing, Jakarta Utara. Arif dan Wahyu pun mendapat komisi perantara sebesar $50.000 Amerika Serikat.
Selanjutnya Arief menunjuk Juyamto, Agam Syaribarudin, dan juga Ali Mutarong sebagai majelis hakim yang menangani perkara. Lantaran kebagian suap 22,5 miliar rupiah, Juyamto CS sepakat menjatuhkan vonis onslaught atau lepas terhadap 3 korporasi. Berdasarkan keterangan saksi dan dokumen baik yang diperoleh pada hari ini maupun 2 hari yang lalu, penyidik menyimpulkan telah ditemukan 2 alat bukti yang cukup sehingga pada malam ini menetapkan 1 orang tersangka atas nama MSY. Ya, atas nama MSY, di mana yang bersangkutan sebagai Social Security Legal Wilmar Group. Kemudian penetapan tersebut dengan tab nomor 28 tanggal 15 April 2025. Pasal yang disangkakan kepada yang bersangkutan yaitu melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A, junto pasal 5 ayat 1, junto pasal 13, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 junto pasal 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini di Rutan Salimba, Cabang Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan surat penahanan nomor 28 tanggal 15 April 2025. Demikian perkembangan penyidikan yang dapat saya sampaikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka dalam kasus suap vonis onslaught atau lepas dalam perkara korupsi crude palm oil atau CPO yang menyeret 4 hakim. Tersangka tersebut yakni pejabat Wilmar Group bernama Muhammad Syafi'i. Adapun download Tribun X sekarang.